Nama saya Marjuki Enu, terus dari suku Leu Tuang Eto Eha. Lahir 7 Juli 1970. Pekerjaan saya wira swasta. Kubur yang bagian bawah itu ada dua. Satu kubur tapi yang jenazah yang dikubur di dalam itu dua. Masing-masing satu retu tahi, yang kedua uatahi. Terus yang di samping saya yang duduk ini adalah Ohak Raha yang sering dijuluki Gua Otewela. Artinya raja di kampung lama. Terus yang bagian atas itu pengawal daripada Gua Otewela itu Bapak Raha Laha. Itu kubur yang di sebelah atas, Pak. Jadi moyang ini dia lahir di tahun 1700-an, meninggal di tahun 1800-an. Terus moyang ini memiliki 3 istri, masing-masing satu istri tidak mempunyai keturunan, retu tahi tidak punya keturunan, yang kedua uatahi mempunyai 2 keturunan. Itu memiliki 2 anak laki-laki, satu namanya Raha Oha, satu namanya Ayaur Oha. Terus istri yang ketiga itu Kewatahi. Kewatahi kuburnya di kampung ketiga setelah dari kampung pertama di atas, kedua di sini, ketiga di bagian bawah. Yang istri ketiga memiliki 6 anak, 4 perempuan, 2 laki-laki. Anak yang pertama Enu Oha, anak yang kedua Nong Oha, anak perempuan yang pertama Baha Oha, yang kedua Bunga Oha, ketiga Dari Oha, keempat Bao Oha. Saya keturunan yang ke-6 dari ini. Jadi air oba ini awalnya dari Leu Eho. Leu Eho ke suku ke Bonok Laleng. Bonok Laleng ke Hoi Lea. Hoi Lea ke Walang Sawa ke air oba yang sekarang kita. Yang ada di kampung Alir Oba memiliki 3 suku. Nah, tapi dulu kalau suku yang sebenarnya itu suku Leu Tuang. Tapi karena dalam proses perkembangan nenek moyang di masa itu, anak yang pertama itu dijuluki bahwa kau masuk di suku Huung, yang kedua masuk di suku Beni, yang ketiga masuk di suku Eto. Tapi sesungguhnya itu bukan suku, itu nama nenek moyang yang dijadikan sebagai suku. Suku sulung dia bagian atas, suku tengah dia bagian teras yang di tengah, terus suku bangsu dia teras yang paling ujung. Nah, tapi teras-teras yang tadi seperti yang adik dorang lihat yang bagian atas itu, kalau nenek moyang ini dia tidak di antara teras atas teras bawah, tapi dia di tengah. Di tengah, di sebelahnya Nubanara itu. Karena dia raja sehingga mungkin dia tinggal di tengah-tengah, atau bagaimana kita sampai hari ini juga kita tidak tahu. Cuma dia posisi rumahnya itu pasti posisi di sebelahnya Nubanara itu. Jadi ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah, ada yang di sebelah timur. Tapi di bagian barat kan jurang, tidak ada yang bisa tinggal. Ada tiang satu yang sekarang masih tertanda tadi, itu sudah jatuh. Terus karena ketika dia jatuh, keluarga mereka sering datang diarai leluhur mereka punya tempat-tempat di atas itu, mereka yang kasih berdiri. Nah, berdiri, mereka bilang di situ dia punya tempatnya. Di zaman dulu mereka punya nenek, mereka masih kecil juga, mereka tahu bang tempatnya di situ, jadi orang kasih berdiri di posisi yang seperti sekarang yang dia berdiri. Nah, masih ada ritual yang dilakukan. Ritual yang dilakukan itu tempatnya di bagian di atas tadi di Nubanaranya, Pak. Nah, jadi ada urusan-urusan berkaitan dengan kalau kita perkara atau urusan-urusan lain, biasanya kita datang bikin seremonialnya di atas tempat di tadi yang batu susun itu, Pak. Ya.
Setelah di situ kalau suku itu masing-masing dengan mereka punya tempatnya. Seremonial anak suku yang ketika mereka memiliki satu budaya yang namanya puting ahar. Itu sebelum mereka makan jagung baru, itu mereka harus buat seremonial dulu. Seremonial yang mereka lakukan itu di mereka punya tempat masing-masing di dalam suku itu. Sesuai dengan mereka punya orang yang dipercayakan sebagai orang tua suku. Nah, itu mereka bikin seremonialnya di batu-batu yang tadi ada taruh-taruh di bawah. Jadi gong yang kemarin di atas di bawah lubang batu itu berdasarkan cerita nenek moyang, itu gong itu dipakai pukul untuk memanggil keluarga atau mereka punya anggota untuk menghadapi musuh. Atau ketika mereka jalan untuk menghadapi musuh, mereka pukul gong itu sebagai pengantar mereka menuju ke tempat pertempuran. Kampung Lama ini kalau dulu itu kita punya leluhur banyak yang mereka punya keyakinan terhadap agama yang seperti sekarang ini kurang. Jadi kampung ini sering dikunjungi. Di zaman ini sudah masyarakat hampir semua sudah memiliki agama. Jadi ada yang ke Islam, ada yang ke Katolik. Jadi kampung ini bagi orang-orang tua saja yang mereka pergi pulang, datang ziarahi mereka punya kubur-kubur nenek moyang seperti begini. Tapi untuk kalangan generasi itu kecuali ada program-program kegiatan bahwa pembersihan kampung lama baru turun untuk melakukan kegiatan. Tapi kalau punya kemauan, keinginan, kesadaran sendiri untuk pergi itu tidak ada. Yang masing-masing keluarga rasa memiliki bahwa leluhurnya itu dikubur di kampung lama, ya kita sendiri datang untuk membersihkan sendiri, merawat sendiri.